Lisan kenapa diharamkan berdusta? Gak boleh mencela, gak boleh bikin hoax. Ada ayatnya Pak. Ya, Allah berfirman Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang yang merasa yakin dengan Tuhan dan dia merasa yakin akan pulang, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. Kenapa dilarang mencela? Kenapa dilarang berselisih? Karena ketika seseorang mencela, keluar kata-kata kotor, itu saat bersamaan rendah kehormatannya. Kalau nggak percaya silakan, Pak Dirjen sambutan, keluar kata-kata celaan dan kotor misalnya. Itu saat bersamaan, penilaian orang-orang yang mendengar itu terhadap orang yang sedang bicara pasti rendah. Bahkan kata ulama, tidak wajib dijawab oleh seorang wanita atau pria yang mau menikah dengan pasangannya. Ini baru mau menikah, bukan cuma sudah jadi istri. Ditanya, apa kau pernah berzina? Apa kau pernah gini dan begitu? Maka tidak usah dijawab, tidak perlu dijawab. Saya tidak jawab karena agama tidak membolehkan saya untuk menceritakan aib kalau memang pun itu ada, gitu kan? Cuma seperti itu. Jadi tidak perlu diceritakan, sama sekali tidak perlu diceritakan. Dan bagi pasangan tidak boleh tanya ini ke pasangannya ya. Nggak usah tanya. Ini ngomong-ngomong, kamu ini pernah pacaran nggak? Kamu pernah dicium nggak? Kamu pernah dipegang nggak? Kamu pernah ini nggak? Apa ini nyahin penyakit? Kalau pasangannya bilang iya, coba gimana? Kan dia pegal sendiri, gitu kan? Nggak usah nanya. Untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini orangnya, ya sudah nikmatin yang ini, selesai, kan gitu. Untuk apa korek-korek masa lalu ini? Bu, Pak, nggak ada cerita orang ngobrolin kejelekan orang wajah jadi bagus. Sebel banget orang itu. Orang pelit deh. Makin ngomong kejelekan, wajah itu yang cakep aja jadi jelek. Saya nggak nyebut apa lagi ya. Psst, nggak ada cerita kejelekan orang senyum tuh. Tetangga kita itu orangnya pelit, lalu kurang ajar. Nggak ada. Oleh Allah diatur Pak. Kalau hatinya busuk tuh wajah itu juga repot. Enak banget sama kamu. Makanya halo, mau pakai dempul staker kebek juga Bu, mau pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, bulu ketiak palsu, nggak ngepek kalau hatinya busuk tuh, betul? Kita semua punya kekurangan. Terus gimana cara menutupin kekurangan kita? Kata Imam Syafi'i, tasattar bis-sakha'i fa kullu 'aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Engkau tutupin, bungkus kekuranganmu itu dengan suka berbagi, suka membantu orang, suka nolong orang. Artinya kita ini memang disuruh setelah berbuat jahat, wa'ad bi'isai al-hasan, ikuti dengan perbuatan baik kalau kau punya dosa. Karena semua orang melakukan dosa. Terus gimana cara menutupinya? Ya ikuti dengan berbuat baik. Itu juga pesan Nabi SAW. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan gimana cara menutupinya. Di antara amalan yang paling indah untuk menutupi dosa, menghapuskan dosa adalah dengan berbuat baik, membantu orang lain, berbagi dengan harta yang dimiliki. Karena semua aib itu bisa ditutup dengan kedermawanan. Orang tuh kalau dirasani itu harusnya seneng, karena itu aib kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaroka mukhbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayyatan akun tatas guru. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun, karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Kita berbuat maksiat dan orang tidak tahu, bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, 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 kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci.
Kiranya bagaimana supaya kita ditutupin dosa-dosa kita sama Allah SWT. Nggak dibongkar di dunia, nggak dibongkar di akhirat nanti. Yang pertama jamaah, kalau antum ingin dosa-dosa kita ditutupi di dunia, hendaklah kita menutupi aib saudara kita. Jangan suka membongkar aib saudaranya sendiri. Fulan melakukan ini, dibongkar, diceritakan, seharusnya kau tutupi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aib dia. Sedangkan di majelis-majelis yang kita lihat, banyak orang menggibai saudara, itu bongkar aibnya. Dia ceritakan kekurangan fulan, dia ceritakan kesalahan fulan, dia makan bangkai saudaranya. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, dua rumusnya. Ibu-ibu dengar ini, ya. Ini pengantin-pengantin baru juga kita semuanya, ada yang baru 10 tahun, ada baru 2 anaknya, ada pengantin baru juga namanya ya. Nah, ketika ada masalah, ini kesalahan kita ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah, kata Allah dalam Al-Quran, ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh, tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya. Ngapain kau cerita masalah rumah tanggamu ke tetangga? Besok-besok ada Vina bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Nah. Besok, 2 minggu kemudian, akrab lagi. Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan suamimu, tidak usah. Jangan pernah kau ceritakan tentang urusan rumah tanggamu, kekurangan pasanganmu, sekalipun kata Nabi kepada kedua orang tuamu, fa innahu haram, maka itu haram. Ketika kau bahagia boleh ceritakan kepada rumah tangga dan keluarga orang tuamu, tapi ketika kau memiliki rumah tangga dan kemudian mendapatkan kekurangan dalam rumah tanggamu, jangan pernah kau ceritakan kepada kedua orang tuamu, sekalipun orang tua saja haram, apalagi orang lain, apalagi tetanggamu, apalagi sahabatmu, kau ceritakan kekurangan istrimu. Kau ceritakan tentang kekurangan suamimu. Nabi berpesan haram, dan itu apabila terjadi awal daripada kerusakan dan kehancuran rumah tangga. Jangan sekali-kali Anda mengungkap perzinahan seseorang, hati-hati. Karena yang membuka aibnya seseorang ada satu ancaman, tidak akan mati kecuali diuji dengan aib yang sama. Awas, hati-hati. Jangan berani bicarakan perzinahan seseorang. Sedendam apapun, semarah apapun Anda dengan seseorang, jangan menyebut perzinahan seseorang. Hati-hati. Apalagi dengan tepuk tangan dengan senang, kasihan. Apalagi dari awal sudah marah dia. Itu kan, walat sama saya. Oh berarti Anda iblis itu. Kalau ada umat Nabi Muhammad melakukan zina, kok Anda tertawa. Hati-hati. Jangan sekali-kali menyebut perzinahan seseorang. Apalagi menduga-duga. Menyebut saja kan pasti terjadi. Itu sudah pernah melakukan zina, semoga boleh. Apalagi menduga-duga. Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang, tahan. Sekiranya tidak bermanfaat, jangan katakan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir, maka jaga lisanmu. Katakan yang baik, tak mampu berkata baik, diam. Pandang yang baik, tak mampu memandang yang baik, palingkan pandangan. Dengar yang baik, tak mampu mendengar yang baik, palingkan pendengaran. Itulah muslim yang sejati. Berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai ridha Allah. Ketika kita sering melihat aib orang, tugas kita menutupin aib tersebut dan bukan menyebarkannya. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aib dia. Wa man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu wa in kana fi jawfi darihi. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan ikutin semua kesalahan dia. Dan orang yang sudah Allah cari-cari kesalahannya, Allah akan bongkar kesalahan dia. Allah akan lecehkan dia walaupun dia sedang dalam rumah. Dia Allah bimbing hamba supaya pulang gak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat 1-2 orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap semuka langit dan bumi, tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup. Tapi di akhirat tuh semua kalau nggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Al-Quran mengilustrasikan suami istri itu ibarat pakaian. Ya, istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Fungsi pakaian itu yang pertama dan utama adalah menutup aurat. Aurat itu rasa malu, malu itu aib. Maka orang yang baik suami istri dalam rumah tangga ya adalah menyimpan dan merahasiakan aib suaminya serapat-rapatnya. Menyimpan aib dan kekurangan istrinya.
Itulah suami istri yang benar. Menutup aibnya. Merapatkan aib. Apapun kejelekan suaminya. Tapi saya sudah tidak sampai Ustaz. Saya sudah tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukan dan mengungkit aibnya di medsos. Dibuka sedikit saja sudah jatuh tuh. Dibangun karir dari awal, kita juga dibuka dikit aja kelenger ini. Benar. Selesai ini. Iya benar. Mau populer sehebat apapun, kalau Allah buka aib kita selesai. Nah, makanya kita harus tahu bahwa dalam penghinaan itu banyak hikmahnya. Dipuji membuat kita lupa diri lebih bahaya daripada dicaci membuat kita sadar diri. Kan udah nyobain dipuji rame-rame, udah itu dicaci rame-rame. Saya berani sumpah, demi Allah ini Allah Maha mendengar. Justru ketika dipuji rame-rame, dihormati, dikagumi, itulah saat terburuk bagi saya ya. Karena nggak jujur melihat siapa diri yang sebenarnya. Jadi Rasulullah SAW ingatkan ada jenis orang-orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dia? Orang-orang yang ketika mengerjakan perbuatan dosa di malam hari, besoknya dia ceritakan kepada orang lain dengan penuh kebanggaan. Semalam saya melakukan dosa ini, semalam saya melakukan ini itu. Dengan penuh kebanggaan dia cerita, dia share kepada orang lain. Padahal Allah sudah menutupi dosa itu, Allah sudah menutupi aib itu. Malah justru dia berbangga untuk menceritakannya kepada orang lain. Nah, begitu pula ketika di malam harinya, ketika pagi hari dia buat dosa, dia dengan bangga cerita di sore harinya. Intinya orang-orang ini dengan bangga memamerkan dosa-dosanya, di mana dosa itu bisa saja menjadi dosa jariah ketika ditiru oleh banyak orang. Itulah dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi nggak boleh kita buka aib sendiri. Dan kalau pertanyaan berikutnya tadi dikatakan nanti kalau tutup-tutup aib maka dianggap so'alim. Maka memang kita harus menutup aib kita. Di satu sisi adalah jangan melakukan dosa-dosa yang sama di hari-hari berikut. Mohon penjelasan tentang hadis Nabi. Bagi menceritakan aib orang lain menggunjing apakah termasuk dosa besar? Ya, kalau ada orang cerita-cerita aib, pergi majelis lain. Jangan bergabung sama itu. Seberapa besar ancamannya Pak Ustaz? Dosanya berpindah. Dosa orang itu pindah ke kita, pahala kita pindah ke dia. Nanti di akhirat, ayuhibbu ahadukum, surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarituh. Kalian makan bangkai saudara kalian. Udahlah pahala kita habis, dosa dia berpindah, kita makan pula bangkai. Nauzubillah.